Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahijeng Hawa Kisoga, NIDN 0720059003. Saya adalah dosen dari Prodi Sastra Inggris dan Fakultas Sastra Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa detail mengenai rencana pembelajaran semester yang merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK-TPT dalam bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen 2024. Dengan latar belakang pendidikan saya, S1 saya dalam bidang sastra Inggris dan S2 saya pengkajian Amerika dengan spesifikasi budaya dan sastra Amerika, mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sastra Inggris cukuplah beragam, utamanya dalam dua cakupan berikut, yaitu adalah cakupan ilmu budaya dan juga ilmu sastra. Dalam ilmu budaya, mata kuliah yang saya ampu antara lain British Society and Culture, American Society and Culture, dan Pop Cultural Studies. Dalam ilmu sastra, beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain Theory of Literature, Philosophy of Literature, and Research Methodology in Literature. Pada kesempatan kali ini, RPS atau rencana pembelajaran semester yang saya akan sampaikan adalah pada mata kuliah American Society and Culture. Mata kuliah American Society and Culture merupakan mata kuliah yang membahas tentang kebudayaan Amerika yang terdiri dari letak geografis, penduduk, identitas, sistem pendidikan, kehidupan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Mata kuliah ini membahas juga isu-isu kontemporer yang relevan seperti kesenjangan sosial, masalah rasial, gender, serta perubahan budaya yang terjadi seiring berjalannya waktu. Mahasiswa akan menggunakan berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, film, dan materi audiovisual lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman dan kompleksitas masyarakat Amerika Serikat. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 dan dalam mata kuliah ini diskusi kelas dan tugas-tugas juga dirancang untuk mendukung dan juga mendorong pemahaman yang lebih tentang topik-topik tersebut serta analisis kritis terhadap budaya dan struktur sosial Amerika Serikat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang aspek-aspek budaya Amerika Serikat dan memadukan nilai-nilai budaya Amerika Serikat dan Indonesia serta membuat esai sesuai dengan kebudayaan Amerika Serikat dengan benar. Ada setidaknya 9 topik bahasan dan juga 9 sub CPNK pada mata kuliah ini. Topik bahasan pertama tentang geography, sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan letak geografis Amerika Serikat. Topik bahasan kedua mengenai people and identity dengan sub CPNK, mahasiswa mampu menjelaskan penduduk dan identitas Amerika Serikat. Topik bahasan ketiga tentang politics, sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis sistem politik Amerika Serikat. Kemudian topik bahasan keempat mengenai government, sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis sistem pemerintahan Amerika Serikat. Topik bahasan kelima adalah education system dan sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis sistem pendidikan Amerika Serikat. Topik bahasan selanjutnya, topik bahasan keenam mengenai attitude dengan sub CPNK, mahasiswa mampu menjelaskan attitude atau sikap warga negara Amerika Serikat. Topik bahasan ketujuh tentang manners dan sub CPNK, mahasiswa mampu menjelaskan manner atau tata krama yang ada di negara Amerika Serikat. Topik bahasan ke-8 mengenai comparative study atau cross cultural understanding dengan sub CPNK, mahasiswa mampu membedakan tentang kebudayaan Amerika Serikat dan Indonesia. Topik bahasan terakhir, paper atau research dengan sub CPNK, mahasiswa mampu membuat esai tentang kebudayaan Amerika Serikat. Akan ada 16 meeting pada perkuliahan di semester ini, dan meeting pertama biasanya membahas tentang informasi dasar mengenai deskripsi mata kuliah, kontrak kuliah, dan juga sistem penilaian selama perkuliahan. Dalam meeting pertama biasanya saya juga
menjelaskan tentang toleransi maksimal ketidakhadiran mahasiswa, yaitu sekitar 25% atau sekitar 4 kali izin dengan alasan apapun. Dalam meeting pertama juga saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian dalam mata kuliah American Society and Culture. Ada setidaknya 5 indikator penilaian, yaitu tugas individu, keaktifan, kehadiran, UTS, dan UAS. Tugas individu memiliki porsi yang lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu sekitar 30% dari range 100% presentasi penilaian. Kemudian disusul oleh UTS dan UAS yang memiliki porsi masing-masing 25% penilaian, dan juga disusul oleh keaktifan dan kehadiran yang masing-masing memiliki 10% bobot penilaian. Pada meeting kedua dan ketiga, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan letak geografis Amerika Serikat. Indikator yang harus dipenuhi untuk sub CPMK ini adalah pertama adalah menjelaskan dan menunjuk peta atau letak negara Amerika Serikat. Yang kedua, menjelaskan keadaan iklim dan musim di negara Amerika Serikat. Indikator ketiga adalah menjelaskan tentang tanah dan lingkungan di negara Amerika Serikat. Dan indikator terakhir atau indikator keempat adalah menjelaskan tentang negara-negara bagian Amerika Serikat. Di meeting keempat dan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penduduk dan identitas negara Amerika Serikat. Itu adalah sub CPMK-nya dengan indikator sebagai berikut. Ada 7 indikator dalam sub CPMK ini, antara lain nomor 1, menyebutkan etnik-etnik yang ada di negara Amerika Serikat. Kedua, membedakan etnik asli dan etnik pendatang di negara Amerika Serikat. Yang ketiga, mengkritisi interaksi awal para Native American atau suku asli dan juga European settler atau pendatang. Indikator keempat adalah menjelaskan tentang bendera negara Amerika Serikat. Indikator kelima menjelaskan tentang agama-agama yang ada di negara Amerika Serikat. Indikator keenam menjelaskan tentang bahasa yang ada di negara Amerika Serikat. Dan indikator yang ketujuh atau indikator yang terakhir adalah menjelaskan tentang kelas atau strata sosial di negara Amerika Serikat. Kemudian pada meeting ke-6 ini memiliki sub CPMK sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sistem politik negara Amerika Serikat. Dan ada 4 indikator untuk memenuhi sub CPMK ini, yaitu 1, menjelaskan sistem demokrasi di negara Amerika Serikat. Yang kedua, menjelaskan tentang partai di negara Amerika Serikat. Yang ketiga, menjelaskan tentang sistem politik di negara Amerika Serikat. Dan indikator terakhir adalah menjelaskan situasi atau keadaan politik negara Amerika Serikat saat ini. Pada meeting selanjutnya, yaitu meeting ke-7, dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemerintah negara Amerika Serikat. Ada 3 indikator yang harus dipenuhi, yaitu 1, menjelaskan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat. Kedua, menjelaskan tentang peran dan tugas presiden di negara Amerika Serikat. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang pemerintah lokal dan pemerintah federal di negara Amerika Serikat. Meeting ke-8 akan dilaksanakan dengan UTS dengan bobot penilaian 25%. Meeting ke-9 dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pendidikan negara Amerika Serikat mempunyai 4 indikator. 1, indikatornya adalah menjelaskan pendidikan formal di negara Amerika Serikat. Yang kedua adalah menjelaskan pendidikan informal di negara Amerika Serikat. Yang ketiga adalah menjelaskan kurikulum nasional negara Amerika Serikat. Dan indikator terakhir menjelaskan lingkungan atau keadaan sekolah di negara Amerika Serikat. Meeting ke-10 memiliki sub CPMK sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan attitude atau sikap warga negara Amerika Serikat dengan 5 indikator, yaitu indikator pertama menjelaskan perilaku atau sikap orang Amerika Serikat terhadap etnik atau warga negara lain yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua adalah menjelaskan tentang stereotip warga negara Amerika Serikat. Yang ketiga adalah menjelaskan sikap orang Amerika Serikat terhadap alam atau tumbuhan dan juga hewan. Yang keempat adalah menjelaskan perilaku atau sikap orang Amerika Serikat pada situasi formal dan informal. Dan yang kelima adalah menjelaskan sikap orang Amerika Serikat terhadap privasi orang lain. Meeting ke-11 dan 12 memiliki sub CPMK sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan manner atau tata krama yang ada di negara Amerika Serikat dengan 7 indikator sebagai berikut. Indikator pertama yaitu menjelaskan tentang cara dan bentuk sapaan di negara Amerika Serikat. Yang kedua adalah menjelaskan tentang tata krama saat berkenalan dengan orang lain. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang tata krama saat berbicara dengan orang lain. Yang keempat adalah menjelaskan tentang tata krama saat makan. Yang kelima adalah menjelaskan tentang tata krama saat mengantri. Indikator keenam menjelaskan tentang kesopanan berkaitan dengan peraturan sosial di negara Amerika Serikat. Dan juga yang ketujuh menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat. Meeting ke-13 dan 14
memiliki sub-CPMK mahasiswa mampu membedakan tentang kebudayaan Amerika Serikat dan Indonesia dengan 2 indikator, yaitu 1. Membandingkan kebudayaan, sikap atau perilaku dan juga tata krama yang ada di negara Amerika Serikat dan juga negara Indonesia. Yang kedua, membandingkan nilai-nilai kebudayaan negara Amerika Serikat dan negara Indonesia. Meeting ke-15 atau meeting terakhir sebelum UAS memiliki sub-CPMK sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu membuat esai tentang kebudayaan Amerika Serikat dengan indikator mahasiswa mampu menganalisis atau membuat esai tentang kebudayaan Amerika. Dan meeting ke-16 atau meeting terakhir adalah UAS dengan bobot penilaian 25%. Demikian pemaparan RPS atau rencana pembelajaran semester. Setelah ini akan ada video tentang video pengajaran pada meeting keempat, yaitu tentang mahasiswa mampu menjelaskan penduduk dan identitas negara Amerika Serikat. Dalam sub-CPMK ini akan dilaksanakan dengan 3 indikator awal, yaitu menyebutkan etnik-etnik yang ada di negara Amerika Serikat, membedakan etnik asli dan etnik pendatang di negara Amerika Serikat, mengkritik interaksi awal para natif Amerikan dan juga European settlers. Demikian pemaparan RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah American Society and Culture. Video selanjutnya adalah kegiatan perkuliahan di kelas untuk meeting keempat tentang penduduk asli atau penduduk negara Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm good. I'm good too. What about last weekend? What about your holiday? What were you doing? At home. At home? What did you do? Sleep. What did you do? Yeah. What movie did you watch? Tom and Jerry. Tom and Jerry? Yeah. Korean movie? Yeah. That's good. And you, Adit, what did you do? I'm just sleeping all day. Good. Good for you, sleeping all day long. Okay? Did you still remember what we've already discussed last week? Oh, geography. Good. Geographical condition of America. But today, in meeting 4, we will discuss about American people. American people, and in this meeting, ini ada sub-CPMK-nya ya. Jadi kalau meeting 4 ini, sub-CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan penduduk negara Amerika Serikat, dan juga indikatornya adalah menyebutkan etnik-etnik yang ada di negara Amerika Serikat. Setelah itu membedakan etnik asli dan etnik pendatang di negara Amerika Serikat. Kemudian mengkritik interaksi di awal pada interaksi awalnya para native American dan juga European settlers. Jadi nanti di perkuliahan ini kalian akan saya kenalkan bagaimana etnik asli Amerika Serikat itu, terus kemudian kalian bisa membedakan yang mana yang European settlers atau pendatang dan juga yang mana yang native American. Dan kemudian nanti kalian juga bisa mengkritisi tentang bagaimana awal atau asal-muasal mereka berinteraksi itu seperti apa gitu ya. Oke, first thing first, what do you call the people that lived in the North America before the European arrived? Indians. Is it Indians? Is it American Indians? Or Native Americans? Or indigenous Americans? Anyone? Maybe Indians. Indians? Apa? Native Native Americans? Indians? American Indians? Actually, from these 4 terminology, Indians, American Indians, Native Americans, and indigenous Americans, biasanya orang Native Americans itu prefer to be called as Native Americans atau indigenous Americans. Jadi dalam bahasa Indonesia, Native Americans itu artinya pribumi Amerika, atau indigenous Amerika itu artinya orang asli Amerika. While Native Americans ini biasanya mereka tuh disebut ini, sukanya disebut ini. Kenapa? Karena Indians dan Americans Indians itu kolonial. Kenapa?
You know Columbus, Christopher Columbus, ya kan? Columbus itu salah satu orang yang datang ke Amerika and mistakenly or accidentally named the Native Americans as American Indians or Indians. Jadi Columbus itu datang ke Amerika. Pada awalnya itu memang dia pengen udah ke Amerika, tapi dia pengen ke India cari rempah-rempah, cari komunitas yang ada di India. Tapi dia mendarat di New World atau yang sekarang ini ada di Amerika Serikat. Tapi dia tuh merasa ini India nggak ya? Ini India apa ini? Dia merasa ketemu orang-orang baru, orang-orang yang native, yang berbeda sama dia, dan dia menyebutnya and mistakenly dia salah menyebutnya sebagai Indians. Padahal mereka adalah Native Americans karena mereka tujuannya, kalau dari turunnya itu tujuannya ke dunia baru ini atau di New World ini untuk ke India. Tapi mereka out of nowhere nyasar ke Amerika dan juga melihat wah ini kayaknya orang native dari sini deh. Oh berarti ini orang Indians dong, karena native dari Indians mereka nyatanya mereka dari India padahal they're not. Gitu ya. Jadi for Native Americans and Indigenous Americans mereka lebih sering atau lebih suka ya disebut sebagai Native Americans daripada Indians. Karena Indians itu berbau kolonial dan salah sih, salah kata. Okay. Next, Native Americans. Apa sih Native Americans itu? Siapa yang disebut dengan Native Americans? Native American tribes live throughout North America long before the Europeans came to explore and settle. Jadi suku asli atau suku pribumi Amerika ini tinggal di Amerika bagian utara jauh sebelum European settlers atau pendatang dari Eropa itu datang ke Amerika. And then these tribes had fully developed societies with political, economic, and cultural practices of their own. Jadi salah satu yang salah kaprah adalah kita atau biasanya orang itu menganggap Native Americans atau American Indians mereka bilang itu adalah sebagai satu suku yang besar yang kayaknya sama aja, kayaknya physical appearance-nya sama, bahasanya sama, terus custom-nya sama, padahal berbeda sekali. Jadi mereka itu terdiri dari lebih dari 574 suku kecil, ya, 574 tribes, dan mereka punya sistem politik, ekonomi, lifestyle yang totally different one to another. Ini benar-benar berbeda satu sama yang lainnya. Jika ada makan apa, jika ada makan budaya yang mereka berbeda itu karena geographical condition-nya juga berbeda. Ya. I'll show you maybe four groups of them. Jadi ada beberapa grup kan. Tapi ada ini kalau nggak salah saya akan menjelaskan kalian 4 saja dari beberapa grup itu to give you a better insight on how different they are one to another. Look at this. What do you think? What do you think? Actually, the real history doesn't represent The real history, the real history doesn't represent the reality. And then, what else? Who else want to give reaction to the videos about? Setelah kalian nonton videonya, what's in your mind? Kamu merasa gimana sih? Brilliant? Yes, Alvin, please. I think I agree with the statement, but I don't agree Okay. about Thanksgiving is not that, but we can take the positive point about the Thanksgiving story. Maybe Thanksgiving story is bad, but
now we can celebrate about Thanksgiving. We can have the spirit about the Thanksgiving. So for you it's not totally bad. Itu nggak sepenuhnya salah. Iya. Jadi kita bisa ngambil spiritnya aja dulu. Spirit. Semangatnya dari Semangat. native American dulu. Dari bentuk rasa syukur kita celebrate with family, with friends. Ya. Si Alvin nggak setuju tapi tidak setuju. Tapi kalau Cindy nggak setuju, nggak suka saya sama Thanksgiving itu. Spiritnya lebih ke historinya tuh nggak pas ya, memaksakan diri gitu. Udah bagus lagi. What do you think of Thanksgiving from your point of view? I'm not really tidak setuju lagi karena ya benar kata si Cindy, story di belakang itu tuh nggak sebahagia itu untuk merayakan Thanksgiving. For you, kind of false glorification gitu, kayak glorifikasi yang salah gitu, karena spirit oke, tapi the reality and history for you is not. It's a big no. Big no. So from the video that we watched earlier, sebenarnya kita bisa lihat bahwa Thanksgiving itu dimaknai berbeda dari berbagai sudut pandang. For the Native Americans perspective, the reality of the relation with indigenous people itu quite complicated. Jadi hubungan antara European settlers atau orang Amerika, orang Eropa dengan Native American itu di awal-awal itu nggak sehitam putih itu. Mereka sama-sama manusia, nggak sepenuhnya Native American jahat, dan nggak sepenuhnya European people itu jahat. Tapi from the point of view of indigenous people, tetap walaupun dasarnya adalah kebaikan, dasarnya adalah persatuan, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah gerbang awal menuju kesengsaraan mereka. Kalau from the point of view of the Native American, ya. Because Thanksgiving is marked by epidemics, robbery, slavery, and violence. Jadi bagi Native American, Thanksgiving itu adalah awal di mana epidemics itu kayak COVID gitu loh, ya, penyakit yang membunuh, mengganggu banyak orang. Yes, menelan banyak orang. Dan di saat itu ketika European people came to the US, mereka tidak dibawa orang, nggak dibawa senjata, mereka juga bawa penyakit. Mereka juga kena malaria, tapi mereka juga menularkan penyakit juga ke Native Americans. Makanya most of Native Americans itu tidak hanya meninggal karena war, tapi juga meninggal karena chickenpox, smallpox, karena cacat. Karena mereka tidak ada ketahanan tentang itu gitu. Jadi mereka itu mostly meninggal dari selain robbery of course, natural resources itu diambil sama European settlers, diambil sama mereka. Karena yang dipercaya sama Native American adalah semua yang ada di bumi itu bukan punya kami, punya Mother Nature, katanya mereka. The European people itu punya point of view berbeda. Jadi kalau itu bukan punyamu, bukan punya siapa-siapa, berarti bisa jadi punya aku dong, itu kata European settlers. Di akhirnya, the natural resources itu diambil sama orang-orang Eropa, diseling sama mereka. And slavery adalah perbudakan. Jadi mereka datang ke sana, juga mengambil beberapa dari orang-orang Native American ini untuk diperdagangkan sebagai budak juga. Dan juga violence, of course. Karena dengan memukul mundur mereka juga pakai violence. Mereka pakai guns, mereka juga war juga sama mereka. Jadi bagi orang Native American, Thanksgiving ini adalah awal dari genocide, pembunuhan massal mereka. Jadi makanya sekarang Native Americans itu menjadi salah satu etnisiti yang minoritas di negara ini. And some tribes, bahkan ada beberapa tribes yang sangat keras menentang Thanksgiving, mengubah Thanksgiving itu menjadi Truth
Jadi ya daripada kamu give thanks to something yang bukan punya, ya berikan saja kebenaran kepada kita tentang what actually happens in the Thanksgiving. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa Thanksgiving is a national day of mourning. Mourning itu kan good morning ya. Dari mourning itu kesengsaraan, kelongsoran, kelongsoran. The point of view-nya dari Amerika. Tapi for the majority of American people, nowadays Thanksgiving itu ya semacam lebaran tanpa embel-embel agamanya orang Amerika. Jadi semua bisa makan. Semua bisa makan turkey, semua bisa makan pumpkin pie, dan semua bisa makan corn, dan biasanya sajian-sajian itu yang earthy, yang dekat dengan alam, yang sangat banget, yang sangat kayaknya tuh tersedia di alam. Wah, katanya nanti Amerika saya tetap, it's debatable. Aku nggak yakin juga apa yang mereka sajikan waktu itu. Itu saja tuh hanya romanticize. Mungkin saja itu sebuah romanticization of the celebration. Jadi itu cuma ya pokoknya dibikin semenarik saja. Any question, guys? Any question? Yes. I have a question. Okay. What's that? Okay. About the Thanksgiving. Okay. The history of Thanksgiving is so complicated. Yes. It is. Depend on Native American. Yes. Thanksgiving is bad. So why the President of America, Abraham Lincoln, officially Thanksgiving menjadikan Thanksgiving sebagai libur nasional, holiday of nation. Okay. Why? Why? Because he is a European descendant. Abraham Lincoln orang yang Eropa, yang mendarah Eropa, bukan dari Native American. Jadi dia nggak melihat Thanksgiving itu dari perspektif Native American. Jadi ketika kamu tidak pernah berada dalam sepatu orang lain, kamu nggak akan pernah bisa memahami itu. But if you try to fit to the other shoes, itu kamu pakai sepatu orang atau pakai kacamata orang melihat itu dengan sudut pandang orang itu, kamu pasti tahu bahwa Thanksgiving ini tidak perlu disalahin seperti itu. Dan seperti selayaknya history itu tergantung siapa yang bikin. Ya, founding fathers-nya Amerika, terus presidennya, sampai sekarang pun semuanya European design, keturunan Eropa. Belum ada itu orang Native American yang jadi presiden, padahal pemilik dari negara ini adalah Native American, gitu kan? Jadi kenapa Abraham Lincoln akhirnya membuat itu jadi national holiday? Ya, karena dia pakai sudut pandangnya orang Eropa, sangat Eurocentris, sangat melihat itu dari sudut pandang orang Eropa. Ya, karena yang mendirikan negara ya dia merasa juga, dan narasi yang ada di buku-buku sejarah pun sampai sekarang Thanksgiving itu ya dilihat sebagai sesuatu yang should be celebrated. Jadi ya kenapa seperti itu ya karena kita sudut pandangnya Abraham Lincoln itu sudut pandang orang. Any question? Any more question? If there is no question, we will continue the discussion next week maybe, and then next week we will discuss about the identity of American people. Kita akan membahas tentang identitas dan simbol-simbol orang Amerika, tentang the flags, the languages, and etc. Okay? Okay. Thank you for your attention. Let's call it a day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.